Tak ada rasa bersalah, tak ada rasa malu yang ditampakkan oleh Ahyudin, bekas Presiden ACT saat diperiksa polisi. Malah bergaya mengacungkan jempol di foto-foto yang beredar. Padahal kasusnya sangat berat dan sangat memalukan. Dugaan penggelapan dana sumbangan. Dia kok masih bela-bela diri mengaku sebagai ustadz. Beginilah kalau agama terus dijadikan sebagai kedok saat menjalankan modus penggelapan dan saat membela diri pun masih pakai kedok agama. Fatwa itu pendapat, fatwa bisa didebat, fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom aleichem, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Salam Nusantara. Ahyudin, mantan Presiden ACT yang diperiksa kasus penggelapan dana sumbangan, tidak menampakkan rasa bersalah dan rasa malu, malah semakin petakilan. Padahal kasusnya sangat-sangat memalukan. Dugaan penggelapan dana sumbangan untuk memperkaya dirinya sendiri. Apalagi modus yang selama ini dia lakukan selalu mengatasnamakan penderitaan dan kesusahan orang lain. Tapi sumbangan-sumbangan itu justru tidak sampai seluruhnya kepada mereka yang berhak, tapi dipotong habis-habisan. Menurut polisi, ACT memotong 20% dari total dana sumbangan. Misalnya, ACT mendapatkan 60 miliar dalam 1 bulan, maka 12 miliar akan masuk ke kantong pengurus ACT. Tentu saja yang paling banyak dapat, ya elit-elitnya lah. Dengan gaji yang besar dan fasilitas yang mewah. Bagaimana mungkin Ahyudin mengaku sebagai ustadz tapi melakukan potongan sampai 20%? Dalam aturan yang jamak yang dikenal dalam agama Islam, diketahui pihak amil atau pengelola zakat, infak, dan sedekah tidak boleh mengambil lebih dari 1/8 dari total dana yang terkumpul. 1/8 artinya 12,5%. Tidak boleh lebih dari angka itu untuk kebutuhan operasional. Ini ACT malah mengambil 20%. Jadi Ahyudin itu ustadz dari mana? Kemudian dari aturan yang dikeluarkan pemerintah melalui PP nomor 29 tahun 1980. Dana sumbangan hanya bisa dipotong sebanyak-banyaknya 10%. Sementara pengumpulan dana untuk bencana tidak boleh dipotong sama sekali. Karena itu Kementerian Sosial sudah mencabut izin penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang PUB yang telah diberikan kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT tahun 2022 terkait adanya dugaan pelanggaran peraturan tersebut. Pertama, ACT melanggar peraturan dengan melakukan pemotongan dana di atas 10%. Kemudian yang kedua, pemotongan yang sewenang-wenang dilakukan oleh ACT untuk penggalangan dana bencana. Jadi, bagaimana mungkin Ahyudin masih bisa membela diri sebagai ustadz? Ustadz apa? Ustadz adalah sebutan terhormat untuk mereka yang melakukan tugas sebagai pendidik, sebagai guru. Ustadz sebenarnya artinya sama dengan guru, dengan pendidik. Kemudian mengalami penyempitan makna menjadi guru agama saja. Padahal asal dari bahasa Persia yang kemudian diserap ke dalam bahasa Arab
yang artinya ustadz adalah guru dalam lingkup yang umum. Ustadz sebagai pendidik dan guru terkait dengan tugas mulianya dalam lingkup pendidikan. Karena mengalami penyempitan makna, maka saat ini panggilan tersebut pada mereka yang melakukan pendidikan di lingkungan pendidikan agama Islam saja. Ustadz adalah guru di lingkungan pendidikan Islam. Tapi kemudian Ustadz mengalami penggeseran pada penceramah saja. Apalagi fenomena televisi yang seenaknya memberikan gelar pada seseorang dengan ustadz hanya karena berceramah di stasiun televisi itu. Apalagi televisi itu yang bikin audisi dai, yang setelah selesai jebolannya dipanggil ustadz untuk mengisi ceramah di televisi itu. Inilah fenomena ustadz made in televisi. Ustadz dalam dunia akademik di negara Arab saat ini tingkatannya adalah profesor. Kalau ada gelar al-ustadz untuk pengajar atau dosen di sebuah universitas, artinya orang itu sudah profesor. Al-ustadz ad-duktur artinya profesor, doktor. Tapi di Indonesia malah mudah sekali mengumbar panggilan dan sebutan ustadz. Sehingga ada fenomena, ada ustadz dadakan yang tidak lebih dari tahu-tahu bulat yang digoreng dadakan. Ustadz yang tidak mencerminkan perjuangannya dalam mendidik generasi dan akhlaknya sebagai seorang ustadz. Apakah Ahyudin seorang pendidik, seorang dosen, sehingga bisa mengaku sebagai ustadz? Bagi saya, Ahyudin bukan ustadz, tapi kapal keruk dana sumbangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli.